Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja ini, pembahasan ini adalah kelanjutan dari pertemuan minggu lalu, yaitu biaya bahan baku, di mana biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja merupakan salah satu bagian dari biaya produksi. Biaya tenaga kerja sendiri merupakan biaya konversi bersamaan dengan biaya overhead pabrik yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Tenaga kerja itu siapa sih? Jadi tenaga kerja itu semua usaha fisik atau mental yang dikeluarkan oleh karyawan untuk mengolah produk. Nah, biaya tenaga kerja itu apa? Jadi balas jasa yang diberikan kepada karyawan sebagai penghargaan atas segala upaya karyawan dalam menjalankan operasi perusahaan. Jadi semua harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia itu disebut biaya tenaga kerja. Nah, penggolongan kegiatan dan biaya tenaga kerja itu dibagi menjadi beberapa penggolongan. Yang pertama, kita lihat dulu jenis-jenis tenaga kerja di perusahaan manufaktur itu siapa saja. Yang pertama ada tenaga kerja bagian produksi, di mana tenaga kerja bagian produksi ini dibagi menjadi biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Kemudian tenaga di bagian administrasi dan umum, lalu tenaga kerja bagian pemasaran. Ini kita klasifikasikan tenaga kerja, kemudian masuk ke elemen biayanya dan bentuk penghargaannya. Tenaga kerja tadi kita bagi menjadi 3, bagian produksi, pemasaran, dan administrasi umum. Tenaga kerja produksi sendiri dibagi 2, yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung itu kita masukkan ke elemen biaya tenaga kerja langsung dengan bentuk penghargaan yaitu upah. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung kita masukkan ke elemen biaya tenaga kerja tidak langsung, di mana nantinya ini kita klasifikasikan ke dalam BOP. Dan bentuk penghargaannya yaitu gaji. Lalu tenaga kerja pemasaran, elemen biayanya masuk ke biaya pemasaran dengan bentuk penghargaan yaitu gaji dan komisi. Lalu yang terakhir tenaga kerja administrasi dan umum, di mana elemen biayanya kita masukkan ke biaya administrasi dan umum dengan bentuk penghargaan yaitu berupa gaji. Contoh biaya tenaga kerja bagian produksi yaitu gaji karyawan pabrik, biaya kesejahteraan karyawan pabrik, upah lembur karyawan pabrik, upah mandor pabrik, dan gaji manajer pabrik. Nah, akuntansi terkait dengan biaya tenaga kerja ini kita mengaitkan dengan pertama gaji dan upah dulu. Gaji upah itu ada gaji dan upah reguler, di mana gaji dan upah bruto dikurangi dengan potongan pajak dan biaya asuransi. Selanjutnya elemen biaya tenaga kerja selanjutnya yaitu premi lembur dan biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja. Gaji dan upah ini sumber pencatatan waktunya adalah yang pertama kartu hadir yang digunakan untuk mencatat jumlah jam kerja karyawan dalam satu hari. Kartu hadir ini merupakan dokumen sumber untuk menghitung jumlah upah. Nah, mengapa sumber pencatatan waktu kerja ini dibutuhkan? Karena salah satu cara untuk menghitung upah karyawan dalam perusahaan adalah dengan mengalihkan tarif upah dengan jam kerja karyawan. Nah, dengan demikian untuk menentukan upah seorang karyawan itu perlu dikumpulkan data jumlah jam kerjanya selama periode waktu tertentu. Nah, kartu hadir ini mencatat
jam kehadiran karyawan yaitu jangka waktu antara jam hadir dan jam dia meninggalkan perusahaan. Jika jam kerja perusahaan dimulai jam 7 sampai dengan jam 14 atau jam 2 siang, maka kartu hadir karyawan akan berisi jam kedatangan di perusahaan dan jam pergi dari perusahaan setiap hari kerja. Nah, pada setiap akhir minggu, kartu hadir tiap karyawan dikirim ke bagian pembuat daftar gaji dan upah untuk dipakai sebagai dasar penghitungan gaji dan upah karyawan per minggu. Nah, di samping kartu hadir ini biasanya perusahaan menggunakan kartu jam kerja untuk mencatat pemakaian waktu hadir dalam mengerjakan berbagai pekerjaan atau produk. Kartu jam kerja ini biasanya hanya digunakan untuk mencatat pemakaian waktu hadir bagi tenaga kerja langsung. Nah, selanjutnya akuntansi untuk biaya gaji dan upah itu dilakukan dalam 4 tahap pencatatan sebagai berikut. Tahap 1, kita melakukan distribusi gaji dan upah ini berdasarkan kartu hadir karyawan, baik karyawan produksi, pemasaran maupun administrasi dan umum. Dari daftar gaji dan upah tersebut kemudian dibuat rekapitulasi gaji dan upah untuk mengelompokkan gaji dan upah tersebut menjadi gaji dan upah karyawan pabrik, gaji dan upah karyawan administrasi dan umum, serta gaji dan upah karyawan pemasaran. Gaji dan upah karyawan pabrik dirinci lagi ke dalam upah karyawan langsung dan karyawan tidak langsung dalam hubungannya dengan produk. Nah, atas dasar rekapitulasi gaji dan upah tersebut, bagian akuntansi kemudian bikin jurnal yang nomor 1 ini. Nomor 1 ini debitnya adalah barang dalam proses biaya tenaga kerja di debit, lalu biaya overhead pabrik, biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran, dan di kredit adalah gaji dan upah. Barang dalam proses biaya tenaga kerja ini untuk memasukkan upah yang terkait dengan tenaga kerja langsung di bagian produksi. Sementara BOP untuk mencatat gaji tenaga kerja tidak langsung bagian produksi. Selanjutnya, biaya administrasi dan umum untuk mencatat gaji karyawan di bagian administrasi dan umum, lalu biaya pemasaran untuk mencatat gaji karyawan bagian pemasaran, dan di total kemudian masuk ke akun gaji dan upah. Lalu pada tahap 2, atas dasar daftar gaji dan upah tersebut, bagian keuangan membuat bukti kas keluar dan cek untuk pengambilan uang dari bank. Nah, atas dasar bukti kas keluar tersebut, bagian akuntansi membuat jurnal yaitu gaji dan upah di debit. Ini berasal dari sini angkanya. Gaji dan upah di debit, lalu di kredit adalah utang PPh karyawan untuk pajak penghasilan yang dipungut dari karyawan oleh perusahaan yang nantinya akan disetorkan ke kas negara. Lalu kredit yang kedua adalah sisanya yaitu utang gaji dan upah, di mana keseluruhan gaji dan upah dikurangi dengan utang PPh karyawan. Pada tahap yang ketiga, setelah cek diuangkan di bank, uang gaji dan upah kemudian dimasukkan ke rekening masing-masing karyawan. Nah, yang membagikan adalah bagian bendahara atau bagian pembayaran. Dengan kemudian bagian akuntansi membuat jurnal yaitu utang gaji dan upah di debit, kas di kredit. Utang gaji dan upah ini berasal dari angka di tahapan kedua yang ini. Ini dimasukkan ke tahap 3. Dan yang terakhir tahap 4 yaitu penyetoran pajak penghasilan karyawan ke kas negara. Dijurnal oleh bagian akuntansi yaitu di debit utang PPh karyawan, di kredit kas. Utang PPh karyawan angkanya yang dari sini.
ini masuk ke tahap keempat. Oke, langsung aja ke contohnya. Di sini contohnya rekap penghitungan gaji bulan Februari PT Maju Jaya. Dalam kasus ini perusahaan tidak menanggung pajak penghasilan karyawan. Oke, di sini Gigi perinci pekerjaan, lalu jam kerja, tarif per jam, dan jumlahnya. Di sini ceritanya adalah order produksi itu berdasarkan pesanan, jadi tidak berdasarkan proses. Jadi ini yang berdasarkan pesanan. Di sini misalnya tenaga kerja Departemen Produksi 01, job nomor 06, jam kerjanya 5.500 jam, tarif per jam 2.000, sehingga total gaji atau upah untuk job nomor 06 sebesar 11 juta. Lalu untuk yang kedua, job nomor 07, jam kerjanya 3.750 jam, tarif per jamnya 2.000, sehingga jumlah gaji untuk pesanan nomor 7, produksi pesanan nomor 7 sebesar 7.500.000 rupiah. Selanjutnya untuk yang ketiga, job nomor 8, jam kerjanya 2.200 jam dengan tarif per jamnya 2.000, jumlahnya total 4.400.000. Yang keempat yaitu untuk gaji mandor bagian produksi dengan jam kerja 200 jam, tarif per jamnya 5.000, jumlahnya 1 juta. Selanjutnya itu tadi Departemen Produksi. Selanjutnya tenaga kerja Departemen Jasa, itu jumlah gajinya 4 juta. Tenaga kerja bagian pemasaran jumlah gajinya 3.500.000, dan tenaga kerja bagian administrasi jumlah gajinya 1.750.000. Maka total gaji yang akan dibayarkan perusahaan sebesar 23.150.000. Dan PPh pasal 21 yang dipungut dari karyawan yang akan disetorkan oleh perusahaan nantinya sebesar 2.780.000. Maka total gaji bersih yang akan dibayarkan 20.370.000. Nah, jurnal pencatatannya yang pertama adalah jurnal distribusi gaji dan upah. Yang pertama, barang dalam proses biaya tenaga kerja. Ini angkanya diambilkan dari ini ya, angkanya diambilkan dari